Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anakku sekalian yang berada di rumah? Semoga tetap sehat, semangat selalu ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bersih itu sehat dan pembahasan hadas kecil serta cara menghilangkan hadas kecil. Nah, kita tahu nggak apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang memungkinkan seseorang untuk berwudu. Jadi kalau ada seseorang dalam keadaan tidak suci, maka dia diharuskan untuk berwudu dulu. Kenapa demikian? Karena kita melakukan hal ibadah, sholat, baca Al-Quran, tauf dan lain-lainnya itu harus dalam keadaan suci. Maka oleh sebab itu kita diharuskan berwudu dulu. Nah, penyebab hadas kecil itu diantaranya adalah keluar sesuatu dari kubur atau dubur. Bisa juga disebut dengan BAB ataupun BAK. Nah, kalau kita setelah BAK, maka itu dinamakan kita berhadas kecil. Maka setelah itu kita harus berwudu dulu kalau kita ingin melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, hilang akal karena pingsan, ayan atau tidur. Kalau kita sudah wudu terus kita ketiduran, maka batalah wudu kita. Yang ketiga, menyentuh lawan jenis dengan sengaja disertai syahwat. Nah, kalau tersentuh dengan teman kita yang lawan jenis, maka batalah wudu kita. Tapi yang bukan mahram ya. Kalau yang mahram itu tidak batal. Misal anak laki-laki tersentuh ibu kita, maka itu tidak batal. Kakak perempuan kita atau adik perempuan kita atau nenek atau tante, maka itu tidak batal wudhu kita. Tapi kalau tersentuh teman gimana? Teman perempuan kita, maka itu batal. Atau laki-laki tersentuh teman perempuannya, maka itu batal wudhunya. Yang ketiga, menyentuh lawan jenis dengan sengaja. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Tata cara menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil itu bersucinya dengan berwudu. Wudu, apa itu wudu? Adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang mensucikan, air mutlak, dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Jadi misal, boleh nggak air sungai dipakai untuk wudu? Boleh. Air sungai yang boleh dipakai untuk wudu atau bersuci adalah air sungai, air sumur, air hujan, air laut, air danau, air embun. Kalau yang tahan, yang kuat sih air es, boleh juga dipakai untuk wudhu. Tapi kalau air teh, air kopi, air susu, terus ada air sirup, itu mah nggak bisa dipakai untuk wudhu, tapi itu dipakai untuk minum aja. Kalau kita lagi haus ya, kalau haus kita minum air. Nah, kalau air najis boleh nggak kita dipakai untuk wudhu? Misal satu ember itu penuh dengan air yang mau kita gunakan untuk wudhu, tiba-tiba ternyata kejatuhan kotoran burung atau kotoran cicak ternyata, dan airnya pun berubah, warna airnya jernih, berubah jadi agak kecoklatan, terus baunya agak bau busuk. Rasanya kalau ada yang pengen merasa rasanya mungkin berubah juga, nggak enak. Nah, maka dengan hal itu, maka air tersebut, air najis, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Jangankan untuk wudu, untuk minum, untuk bermandi, untuk dipakai untuk yang lainnya pun nggak bisa. Kenapa? Karena itu air najis. Nah, adapun syarat sah wudu. Jadi wudu itu ada sahnya.
dengan syarat, ada syaratnya. Apa sih syaratnya? Yang pertama adalah dia harus beragama Islam, dia harus orang Islam dulu. Kalau orang kafir itu nggak sah wudunya, walaupun 1000 kali dia berwudu, 1000 kali seharian semalaman dia wudu terus, maka tidak sah wudunya kalau dia masih orang kafir. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, maka sah wudunya. Yang kedua, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Bisa juga mungkin kalian bingung ya, apa itu mumayyiz? Oh, gini ya, mumayyiz itu adalah usia anak yang sudah berumur 7 tahun. Nah, saya sudah yakin nih kepada anak-anakku sekalian yang berada di rumah itu pasti umurnya sudah lebih dari 7 tahun ya, pasti itu. Nah, jadi dia harus usianya itu adalah sudah berumur 7 tahun dan sudah mengerti, sudah membedakan antara baik dan buruk bagi dirinya. Ya. Yang ketiga itu memakai air suci mensucikan. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi datangnya air ke kulit. Jadi sebelum kita mau berwudu, periksa dulu tangan kita yang anggota yang terkena air wudu, diperiksa dulu ada nggak bekas cat yang nempel atau bekas getah yang nempel di kulit kita. Maka kita buang dulu agar air masuk ke, kalau ada nempel cat maksudnya kita buang supaya air bisa nyentuh atau bisa masuk ke dalam kulit kita. Nah, adapun rukun-rukun wudhu, yang pertama niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan sampai siku, 4 mengusap rambut, 5 membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam adalah tertib. Nah, inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa setelah ini silakan anda-andaku sekalian melihat video tutorial berwudu di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.